Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Untuk sekian kalinya Kak Rafka membentakku. Sungguh aku sangat sakit hati, karena sudah tidak tahan dengan rasa sakit yang kurasa. Aku langsung melangkah pergi dan kembali ke kamarku dengan air mata yang perlahan mulai menetes. Dadaku kembali sesak, aku terduduk lemas di atas kasur. Aku memegang dadaku yang terasa sesak. Ya Allah, sakit sekali, ujarku lirih. Aku memejamkan mataku yang terasa perih. Abi, kilas sakit hati lagi, gumamku. Lagi-lagi aku mengadu pada abiku yang jelas-jelas tidak akan mendengar ucapanku. Aku menyeka air mataku, memaksakan senyuman. Aku tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Allah tidak menyukai itu. Aku menarik napas lalu menghembuskannya, melakukannya berulang kali agar aku lebih merasa tenang. Dengan perasaan yang sedikit lebih baik, aku beranjak lalu melangkah keluar. Seperti aku harus memasak untuk sarapan. Tidak mungkin aku membiarkan suamiku kelaparan. Aku teringat Abi pernah marah pada Umi, tetapi itu tidak lama, hanya beberapa menit. Abi akan dulu jika Umi membujuknya. Umi paling tahu cara meredakan amarah Abi. Waktu itu Umi memasak makanan kesukaan Abi. Makanan sederhana yang dimasak dengan penuh cinta, dan setelah itu Abi tidak marah lagi pada Umi. Mungkin saja kisahku akan sama dengan kisah kedua orang tuaku. Tidak salah kan kalau aku mencoba? Di dapur kulihat sudah ada Bi Imah di sana. Seperti yang aku tahu, beliau adalah asisten rumah tangga di sini. Assalamualaikum Bibi, ucapku ramah sembari melempar senyuman, lalu menempatkan diri di dekat Bi Imah. Bi Imah menoleh sambil sedikit menunduk. Waalaikumsalam, iya Nyonya. Nyonya ngapain kesini? Mau nyuci baju Bi, candaku sembari terkekeh. Membuat Bi Imah ikut terkekeh. Mau masak buat sarapan Bi, lanjutku. Maaf Nyonya tidak perlu memasak. Semua urusan rumah termasuk memasak sudah menjadi tugas Bibi. Enggak apa-apa kok Bi, sini biar Kila bantu. Bi Imah menggeleng. Jangan Nyonya, nanti kalau Tuan tahu Bibi bisa kena marah. Aku mengernyit. Memang Kak Rafka sering marah sama Bibi. Bi Imah menggeleng sambil menyengir. Selama 5 tahun Bibi bekerja di sini. Tuan Rafka sekalipun tidak pernah marah sama Bibi. Aku tersenyum kagum mendengar penuturan Bibi. Masya Allah. Ya sudah, sini biar Kila bantuin. Kak Rafka gak mungkin marah kan sama Bibi. Lagi-lagi Bi Imah menggeleng. Jangan Nyonya, ini beda lagi. Nyonya bukan orang lain di rumah ini. Nyonya adalah istri Tuan Rafka. Mending Nyonya istirahat saja. Bibi bisa mengerjakan semuanya sendiri. Aku menggeleng supaya seraya tersenyum. Nggak akan, percaya sama Kila. Kak Rafka nggak akan marah, ujarku meyakini Bi Imah. Lagi pula mana mungkin Kak Rafka marah. Jangankan hanya memasak atau mengepel seluruh ruangan di rumah ini. Aku keluar dari rumah ini saja sepertinya dia tidak akan marah. Aku tersenyum menatap Bi Imah yang tampak khawatir. Tenang saja, percaya sama Kila. Mending Bibi kerjakan yang lain saja. Kalau urusan dapur serahkan pada Kila, ujarku diakhiri kekehan. Bi Imah terkekeh kecil. Ya sudah, kalau begitu Bibi ke belakang dulu mau menjemur pakaian. Aku mengangguk. Iya Bi. Sepeninggalan Bi Imah, aku segera menyiapkan alat dan bahan yang akan aku gunakan untuk memasak. Aku sedikit kewalahan mencari letak alat juga bahan yang lain. Karena ini pertama kalinya aku berada di dapur rumah ini. Istri macam apa aku ini? Letak alat dan bahan saja tidak aku ketahui. Pagi ini aku berniat memasak tumis kangkung dan ayam goreng. Berharap semoga Kak Rafka suka dengan masakanku. Semuanya aku kerjakan sendiri, membuat tumis kangkung dan ayam goreng. Syukurlah Bi Imah sudah memasak nasi. Setelah berkutik cukup lama dengan peralatan masak, kini masakan yang aku buat sudah siap. Tinggal disajikan lalu disantap.
Aku mengulas senyuman saat semua masakanku sudah tertata rapi di atas meja makan. Ini pertama kalinya aku memasak untuk Kak Rafka. Semoga saja suamiku itu suka. Alhamdulillah selesai juga, ucapku pelan. Aku menoleh saat Bi Imah melontarkan pertanyaan padaku. Sudah selesai Nyonya? Tanyanya padaku. Aku mengangguk seraya tersenyum. Alhamdulillah sudah Bi. Kalau begitu Kila ke atas dulu ya. Mau manggil Kak Rafka. Bi Imah mengangguk. Iya Nyonya. Satu demi satu anak tangga aku lewati menuju kamar Kak Rafka. Dengan bibir yang terus melengkung ke atas. Sambil berjalan aku sambil melantunkan sholawat dengan suara yang sangat pelan. Bosan juga naik tangga kalau hanya diam. Lagi dan lagi aku harus merasa ragu hanya untuk mengetuk pintu kamar suamiku itu. Kapan rasa ragu dan takut itu hilang? Aku menghembuskan napas. Bismillah, gumamku. Tok tok tok. Aku mengetuk pintu kamar Kak Rafka sambil berkata, Kak Rafka, ayo turun sarapan. Kila sudah menyiapkan sarapan untuk kakak. Ini yang aku suka. Aku tidak perlu menunggu lama. Pintu langsung terbuka dan menampilkan seseorang yang aku cari-cari. Aku menunduk saat Kak Rafka menatapku dengan datar. Aku memejamkan mata, memberanikan diri mendongak lalu menatapnya. Kak, ayo sarapan. Aku menghela nafas lega setelah berhasil mengucapkan kalimat itu. Tanpa permisi dan menjawab ucapanku, Kak Rafka langsung melenggang pergi meninggalkanku. Aku mendelik, astagfirullah. Padahal Kila di sini loh dari tadi, ujarku cemberut. Tidak mau banyak bicara, aku langsung berlari kecil menyusul Kak Rafka. Lihatlah kelakuanku ini, tidak ada mirip-miripnya seperti seorang istri. Langkahku semakin pelan saat menuruni anak tangga terakhir. Keningku mengkerut. Tidak ada Kak Rafka di sana. Aku berjalan mendekat ke arah Bi Imah yang sedang menata buah-buahan. Bi, Kak Rafka mana? Sudah berangkat Nyonya? Berangkat? Bi Imah mengangguk sebagai jawaban. Kak Rafka nggak sarapan Bi? Bi Imah menggeleng pelan. Enggak Nyonya, kata Tuan Rafka dia sedang buru-buru. Kata Tuan Rafka juga sarapannya nanti saja di kantor. Flashback on. Rafka menuruni tangga-tangga dengan wajah datar. Langkahnya terhenti saat melihat sesajian sarapan di meja makan yang tentunya disiapkan oleh istrinya. Rafka hanya menatap datar dan tidak peduli dengan makanan yang ada di atas meja. Maafkan saya hanya belum siap menerimamu menjadi istri saya. Karena saya sama sekali tidak mencintaimu. Saya mencintai wanita lain, batin Rafka. Rafka langsung melanjutkan langkahnya yang sempat terhenti. Ia terus melangkah untuk segera pergi ke kantor. Tuan Rafka, nggak sarapan? Nyonya Kila sudah menyiapkan sarapan untuk Tuan. Enggak Bi, Rafka sarapan di kantor saja. Loh kenapa? Pagi-pagi sekali Nyonya sudah memasak untuk Tuan. Saya buru-buru Bi, saya berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu Nyonya, cerita Bi Imah. Bagai disambar petir hatiku berdenyut sakit. Kedua bola mataku memanas. Perih sekali rasanya. Tega sekali Kak Rafka. Aku sudah capek-capek memasak, tetapi Kak Rafka malah tidak menghargai usahaku. Rasanya sakit sekali. Ekspektasiku tidak semanis realitanya. Sebenci itukah Kak Rafka? Sampai-sampai hanya untuk memakan masakanku, ia tidak sudi. Aku menyeka air mataku yang entah sejak kapan menetes. Aku malu Bi Imah melihatku menangis. Cengeng sekali aku ini. Hanya karena masakanku tidak dimakan, aku sampai sesedih ini. Aku menarik kursi yang ada di sampingku, terduduk sambil menopang daguku. Lagi-lagi aku harus merasa kecewa. Aku terhenyak saat Bi Imah tiba-tiba mengusap punggungku. Nyonya berbaik sangka saja. Mungkin saja Tuan Rafka memang sedang buru-buru. Aku mengangguk lesu. Sekuat apapun aku berbaik sangka, dan ada saja celah untuk berburuk sangka. Lebih baik sekarang Nyonya sarapan.
Aku menatap sendu makanan-makanan yang ada di hadapanku. "Ayo Nyonya sarapan, Bibi temani," ucap Bi Ima sembari duduk di sampingku. Aku tersenyum. "Kita sarapan bersama." Bi Ima menggeleng. "Tidak usah Nyonya, Bibi sarapannya nanti saja. Yang terpenting Nyonya sarapan dulu." Aku terkekeh kecil. Bi Ima seperti Umi saja. "Bareng Bi, enggak enak kalau makan sendiri. Ayo Bi, kita sarapan bersama." Bi Ima mengangguk pasrah. "Ya sudah." Aku mengulas senyuman. Lalu kami sarapan bersama. Tidak ada perbincangan setelahnya. Kami memilih fokus dengan makan masing-masing. Setelah selesai sarapan, ternyata masih tersisa banyak makanan. Karena tidak mau makanannya mubazir, aku berniat untuk memberikan makanan itu kepada anak kecil yang sering mengamen di pinggir jalan. "Bi, tolong pindahkan makanannya ke dalam rantang ya. Kila mau memberikannya kepada pengamen yang ada di pinggir jalan raya." Bi Ima mengangguk pelan. "Paham." "Baik Nyonya," ucapnya lalu segera melaksanakan perintahku. Sembari menunggu Bi Ima memindahkan makanan-makanan itu, aku memilih memindahkan piring-piring kotor ke wastafel cuci piring. Aku mengelap tanganku dengan tisu lalu menghampiri Bi Ima. "Sudah Bi?" Bi Ima menoleh lalu mengangguk. "Sudah Nyonya." "Ini Nyonya." Bi Ima menyodorkan rantang berisi makanan. Aku menyambutnya. "Terima kasih Bibi." "Sama-sama Nyonya." Aku tersenyum. "Ya sudah, Kila pergi dulu ya Bi. Assalamualaikum." "Iya Nyonya, hati-hati." "Waalaikumsalam." Setelah berpamitan dengan Bi Ima, aku langsung melangkah pergi ke ruang keluar rumah, tempat anak kecil itu mengamen. Tidak terlalu jauh dari rumahku, jadi jalan kaki saja sepertinya tidak masalah. Sesekali aku berlari kecil agar cepat sampai di sana. Mulutku juga tidak henti-hentinya melantunkan sholawat. Jauh sih tidak, hanya panas saja. Aku bernapas lega saat sudah sampai. Aku berdiri di sampingnya sambil mengulas senyuman. "Assalamualaikum," sapaku ramah. Anak kecil berjenis kelamin laki-laki itu pun menoleh. "Waalaikumsalam, ada apa ya Kak?" "Boleh Kakak duduk?" Dia mengangguk lalu bergeser. "Silahkan Kak." Aku tersenyum lalu duduk di sampingnya. "Perkenalkan, nama saya Kak Syakila. Panggil aja Kak Kila, biar lebih pendek." Ucapku sambil menyodorkan tanganku, persis seperti anak SD yang berkenalan. "Kalau adek namanya siapa?" Dengan sopannya ia menjabat tanganku. "Salam kenal Kak Kila, kenalin nama aku Vino, umur aku 10 tahun." Aku mengangguk seraya tersenyum, lalu melepas jabatan tanganku. "Oh iya, sampai lupa, ini kakak mau ngasih makanan buat kamu. Kamu sudah sarapan?" Vino menggeleng pelan. "Belum Kak." Aku tersenyum sambil mengelus pucuk kepalanya. "Ini makanan buat Vino, dimakan ya?" "Buat Vino Kak." Aku mengangguk cepat, membuat Vino langsung mengambil alih rantang makanan ini dari tanganku. "Terima kasih Kak, Kakak sangat baik. Semoga Allah membalas kebaikan Kakak." "Amin, Allahumma amin," ujarku. "Silahkan dimakan." Vino mengangguk cepat, lalu membuka susunan rantang itu dengan cekatan. "Vino makan ya?" tanyanya, sopan sekali. Aku mengangguk. "Iya, jangan lupa berdoa," peringatku. Ia mengangguk. Kulihat ia mengangkat kedua tangannya lalu berdoa. Setelah ini ia langsung melahap makanan itu. Sesendok demi sesendok nasi ia masukkan ke dalam mulutnya. Melihat itu, aku tidak henti-hentinya mengucap syukur. Tanpa kita sadari, ternyata masih banyak orang di luaran sana yang hidupnya penuh kekurangan. Apalagi melihat Vino. Di usianya yang terbilang masih sangat muda, ia harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Bangga sekali melihat Vino. Ia mencari uang dengan cara yang halal, tidak seperti kebanyakan orang-orang di luar sana. Mereka mencari uang dengan mengandalkan kekurangan mereka dan belas kasihan orang. Terkadang aku miris melihat orang-orang yang masih saja mencari uang dengan mengandalkan kekurangannya dan belas kasihan orang lain.
Seperti halnya pengemis, mereka mencari uang dengan mengandalkan kekurangan. Mengandalkan kekurangan mereka bahkan tidak jarang juga aku temukan pengemis yang berpura-pura kekurangan secara fisik, padahal ia sehat walafiat. Misalnya, seperti pengemis yang berpura-pura pincang. Nauzubillah, Islam memerintahkan kepada kita untuk bekerja keras dan perbuatan meminta-minta seperti pengemis adalah salah satu pekerjaan yang hina. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lebih baik seseorang bekerja mengumpulkan seikat kayu bakar di punggungnya dibanding dengan seseorang yang meminta-minta atau mengemis, lantas ada yang memberi atau enggan memberi sesuatu padanya. Hadis riwayat Bukhari. Lagi pula, bukankah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Kulihat Vino mengemasi rantang itu, sepertinya ia sudah selesai makan. Vino menyerahkan kembali rantang itu padaku. Inikah rantangnya? Sekali lagi terima kasih ya, ucapnya setelah meminum air botol yang tadi juga aku bawa untuknya. Aku mengangguk seraya tersenyum. Sama-sama, ya sudah kakak pulang dulu ya. Kalau Vino lapar, Vino bisa datang ke rumah kakak. Itu rumah kakak yang bertingkat warna putih, ujarku sambil mengarahkan tanganku ke arah rumah di seberang sana. Vino mengikuti arah tanganku lalu mengangguk. Iya kak. Aku tersenyum lalu berdiri, menepuk-nepuk bagian gamis belakangku. Ya sudah kakak pamit. Assalamualaikum. Hati-hati kak. Waalaikumsalam. Lalu aku kembali pulang ke rumah dengan perasaan syukur dan bahagia. Aku bersyukur karena aku terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Aku tidak perlu bekerja agar bisa makan. Terima kasih ya Allah, aku juga bahagia karena masih bisa berbagi dengan saudaraku yang kurang mampu. Tanpa mereka sadari, ada sepasang mata yang diam-diam menatap mereka. Bersambung. Thank you for watching.